Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Psikologi Pembelajaran PAI, yang dimana judulnya yaitu Konsep Nilai Islam dalam Pembelajaran PAI, yang dimana saya akan memperkenalkan nama saya yaitu Alia Narpasaribu dan Pak Bangun sebagai pembaca. Baik, di sini saya akan menyerahkan kepada Pak Bangun. Terima kasih kepada Saudari Alia yang telah memberi kesempatan untuk membacakan isi makalah kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Dr. Amanda Gunawan, MPDI, yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 12 untuk membacakan tugas makalah kami. Kemudian juga rekan-rekan mahasiswa, teman-teman yang kami sayangi, terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan atau menyimak daripada isi makalah kami, yang mana nanti akan menjadi suatu pembelajaran bagi kita bersama. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan bacakan makalah kami, yaitu Psikologi Pembelajaran PAI berbasis nilai Islam. Yang pertama yaitu konsep nilai dalam pembelajaran PAI. Konsep nilai dalam pembelajaran pendidikan agama Islam sangat penting dipahami karena berkaitan langsung dengan pembentukan karakter, moral, dan peserta didik. Nilai dalam konteks ini diartikan sebagai ajaran atau norma agama yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting membentuk nilai-nilai, dan salah satu aspek yang harus diperhatikan bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik. Proses internalisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengajaran langsung, contohnya yaitu teladan dari guru dan pengalaman nyata yang dapat diterima oleh peserta didik. Guru PAI memiliki peran kunci dalam agen perubahan pengajaran terhadap siswa. Dua, internalisasi nilai Islam dalam proses belajar. Proses belajar merupakan salah satu aspek penting pendidikan yang mempunyai tujuan membentuk karakter akhlak peserta didik dengan ajaran agama. Nilai-nilai Islam itu terkandung dalam Al-Quran dan hadis perlu diterapkan secara sistematis dan secara kontinu. Belajar mengajar terhadap peserta didik harus menguasai pengetahuan tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Islam mengharuskan adanya perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Implementasi internalisasi nilai-nilai Islam pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap materi belajar. Setiap mata pelajaran seperti matematika, sains, sejarah maupun bahasa seharusnya tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga memberi nilai moral yang terkandung dalam ajaran Islam. Pengajaran tentang kejujuran dalam menghitung atau integritas dalam ujian dapat menjadi bagian dari nilai Islam yang ditanamkan dalam diri peserta didik. Ini membentuk individu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian juga Islam sangat menekankan pentingnya tolong-menolong, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam proses pembelajaran, peserta didik diajarkan untuk bekerja sama dalam kelompok, saling menghargai, dan membantu teman yang membutuhkan. Nilai-nilai sosial ini tidak hanya diajarkan melalui teori, tetapi secara praktik juga harus diterapkan.
secara langsung dalam kegiatan sehari-hari di sekolah khususnya, dan insya Allah kalau diintegrasikan dalam keluarga akan disosialisasikan oleh orang tua siswa. 3. Strategi pengajaran berbasis nilai Islam. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar untuk mengutamakan aspek akademik, untuk membentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, dalam merancang strategi pengajaran, pendidik perlu memasuki nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pembelajaran. Materi yang disampaikan maupun interaksi antara guru dan siswa harus sejalan dengan ajaran Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam pembentukan manusia yang utuh. Pembelajaran nilai Islam mempertimbangkan keberagamaan dalam masyarakat yang semakin berkembang. Salah satu kunci keberhasilan dalam pengajaran berbasis nilai-nilai Islam adalah pembentukan lingkungan belajar yang islami. Lingkungan kelas yang mendukung sesuai nilai agama seperti kebersihan, kedisiplinan, penghargaan terhadap sesama. Menciptakan lingkungan belajar yang baik perlu mengajarkan dan mempraktikkan perilaku Islami yang baik, yaitu contohnya memberikan contoh kepada peserta didik dalam proses kedisiplinan. Pembelajaran berbasis nilai Islam harus mengajak peserta didik untuk mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 4. Implementasi nilai-nilai Islam di kelas. Implementasi nilai-nilai Islam sangat penting membentuk karakter pendidik maupun yang akan dididik. Dalam konteks pendidikan Islam, nilai tersebut tidak hanya tercermin pada materi yang diajarkan. Dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai Islam di kelas dimulai dengan cara membiasakan guru dan peserta didik untuk menerapkan sikap ikhlas dalam setiap aktivitas pembelajaran. Ikhlas merupakan landasan utama dalam mengawali segala aktivitas dan memberikan contoh yang baik pada setiap tindakan, baik di dalam maupun di luar kelas. Peserta didik diharapkan mengembangkan sikap ikhlas dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Kemudian juga dalam Islam, kedisiplinan tidak hanya diartikan sebagai keteraturan waktu, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak orang lain. Contohnya, guru mengajarkan peserta didik untuk menghargai waktu dengan datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, serta memperlakukan teman dan guru dengan penuh hormat. Sikap disiplin membentuk peserta didik menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab, menghargai setiap kesempatan yang diberikan. Nilai kasih sayang atau ramah menjadi aspek penting yang harus dilandasi dalam proses pembelajaran. Karena itu guru diharapkan dapat menanamkan nilai kasih sayang baik terhadap sesama peserta didik maupun terhadap sesama guru. Berikutnya itu penutup kesimpulan, yang mana psikologi pembelajaran PAI, ilmu yang mempelajari bagaimana siswa belajar memahami ajaran agama Islam dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis mereka, yang mana melibatkan pemahaman tentang karakteristik siswa, motivasi, minat, dan bagaimana memproses informasi terkait agama, serta bagaimana menerapkan pendekatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan agama. Psikologi pendidikan dan perkembangan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sukses. Dengan memahami bagaimana siswa belajar dan berkembang, para pendidik dapat merancang strategi pengajaran yang efektif dan memberikan pengalaman yang sesuai dengan perkembangan yang mendukung keberhasilan siswa. Seluk-beluk perilaku dan kognisi manusia hingga mengembangkan intervensi berbasis bukti yang meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Penelitian telah berperan penting dalam membentuk pemahaman tentang psikologi manusia. Demikianlah saya bacakan hasil makalah kelompok 12
yaitu psikologi pembelajaran PAI. Diharapkan semoga rekan-rekan dapat mendengar dengan baik apa yang kami bacakan dan dapat nanti kita bahas secara bersama-sama di waktu yang akan datang. Demikian atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakannya. Baiklah, kami tutup membaca makalah ini, yang mana nanti ini dilanjutkan oleh Saudari Alia sebagai moderator. Kepada Saudara Alia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Bangun sebagai pembaca dan terima kasih kepada Pak dosen dan seluruh teman-teman sekalian. Baik, sekian hasil dari presentasi makalah kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.